Tapi juga nggak masalah, karena apa yang mau kita ambil dari sejarah. Saya kalau pengetahuan sejarah itu sangat minimal, pengetahuan sejarah, dan saya menurut monggo Mas Sabreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya waras. Ini tadi wayangnya adalah tes kewarasan kita bersama. Jadi ono temu yang bertapa tempat rimbun ini nek ra bayangke ya kok wayangnya piye. Nek bayangke kok dadi piye. Ya, terima kasih untuk Sang Dalang yang sudah membawa kita ke tempat-tempat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Itu adalah talent yang luar biasa. Seumur hidup saya menjadi musisi tidak pernah berani menulis hal yang seperti itu. Jadi ya, masuk aku nulis gambar untuk rawan senior. Urusan gambar rimbun ini sampai yang senior, Pak. Itu tadi predikat yang agak berat itu tadi, apa namanya, memaparkan kebenaran. Dan seringkali omongan saya berkali-kali dikritik juga. Nah, omongan saya terlalu mumet biasanya. Dan karena memang angle saya selalu kalau cara mencoba Oke. Kalau berbicara mencoba satu langkah ke belakang, bukan justru satu langkah ke depan. Dari konklusi dari pembahasan yang saya biasanya mengajak satu langkah ke belakang dari pola berpikirnya dulu, pola pemahamannya, konstruksi pemahaman sebelum apa yang dibahas tentang yang dipahami. Nah, ini tadi saya merespon langsung tentang kebenaran sejarah. Persis ini seperti beberapa FG di Jakarta kemarin juga membahas tentang sejarah. Saya kalau pengetahuan sejarah itu sangat minimal, pengetahuan sejarah, dan menurut saya kemampuan kita untuk menelaah sejarah, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membuat model cerita yang paling konsisten menyentuh fakta-fakta yang ada. Misalnya ada Borobudur zaman kapan, ada peninggalan apa, dan kita membuat sebuah model ceritanya kira-kira piye yo, dan itu semua konsisten pada peninggalannya, dan maksimal itu juga kira-kira. Karena misal ada sumber primernya, ada buku peninggalannya, ada buku ceritanya. Kita juga tidak tahu buku ceritanya apakah itu ditulis sebagai buku sejarah dengan disiplin akademis sekarang. Kadang-kadang ada buku yang ditulis antara fakta dan kadang-kadang gini. Kalau kita menghargai ini tanggal berapa kejadiannya, kalau belajar sejarah kan gitu, penting itu tanggal berapa. Ada sebuah peradaban yang kurang penting tanggalnya kok, yang penting ilmunya apa. Nah, sudut pandang yang berbeda membuat narasi penceritaan juga berbeda. Kalau sebuah peradaban lebih menghargai nilainya, ceritanya orang penting bener-bener banget, yang penting nilainya yang sama yang terjadi, yang tersampaikan. Nah, misalnya gitu. Jadi nggak mudah mengetahui gimana cerita kejadian sebenarnya kalau tidak mengalami. Karena semua yang diceritakan oleh siapapun juga pasti adalah dari sudut pandangnya sendiri, dan tidak salah sudut pandangnya sendiri. Ada terjadi perang, yang satu ngomong A yang salah, B yang misalnya kalau ngomong Ramayana dulu, iya benar, yang jahat itu Alengka Rahwana karena yang nulis orangnya Rama, misalnya gitu. Kalau nanti kita ngelihat dari sejarahnya yang ditulis Rahwana, Rama itu memang penindas. Apakah mana yang benar? Dua-duanya benar, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Untuk mengetahuinya kita tidak melihat benar salahnya, kita melihat ada yang namanya derajat kebenaran. Kita punya berapa fakta, berapa sumber, kemudian kita membuat model cerita. Terus model cerita itu begini, kira-kira ceritanya piye ya? Oh, ceritanya kira-kira begini, cocok dengan semua faktanya nggak ya? Oh, kayaknya cocok. Nah, itu terjadi yang namanya model cerita. Nah, kalau menurut saya mengetahui sejarah adalah dengan model ceritanya tersebut. Model cerita mana yang paling banyak bisa merangkum peninggalan yang ada. Kalau ada 10 peninggalan misalnya, dia bikin, oh kemungkinan ceritanya gini, tapi ada satu aja nggak cocok. Loh, itu ngapain di sana kalau ceritanya gitu?
itu jadi meragukan juga ceritanya. Makanya perlu direvisi gimana bisa mencakup cerita fakta lagi yang tambahan yang ada. Nah, kalau misalnya saya tanyain Anda kemarin kentut berapa kali, kan juga ada yang bisa menjawab dengan pasti. Itu bukan sejarah ratusan tahun loh, baru sejarah kemarin kentut berapa kali kan kira-kira. Tapi bahwa fakta bahwa ada kentut, iya kentut. Kadang-kadang kita bisa hanya mencapai kebenaran segitu kadang-kadang, tapi juga nggak masalah, karena apa yang mau kita ambil dari sejarah. Apakah kita pengen tahu cerita detailnya, atau kita pengen tahu ilmu yang terjadi setelah semua event itu terjadi? Kita mau belajar dari apa yang sudah mereka alami, atau pengen apanya gitu. Jadi tinggal menyambungkan tujuan kita dengan apa yang tersedia. Jadi kalau menurut saya, kalau pengen tahu sejarah detailnya kayak apa, ya kita bisa mereka-reka. Kira-kira mana yang paling benar, itu pun pasti dengan derajat kebenarannya. Yang paling cocok ini, yang paling cocok A gitu misalnya. Itu nanti ketemu artefak baru, bisa berubah lagi. Karena ada nambah satu hal yang membuat model cerita itu nggak cocok lagi, kadang-kadang gitu. Jadi kita tidak boleh alergi, sejarah berubah itu nggak boleh alergi, karena kita hanya mengikuti breadcrumb nek bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini mengikuti remahan roti, ke sana oh gini, ngikuti aja remahan roti kemana-mana. Yang menurut saya baik untuk dilakukan adalah apapun model ceritanya, kalau kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya, benar tidak benar, sejarah itu akan menjadi ilmu yang sangat berharga. Paling itu dulu jawaban saya. Matur sangat Mas Abrang, luar biasa. Ini menjadi landasan berpikir kita untuk lebih nyelupi pembahasan tentang malam ini. Ada terkait sudut pandang bagaimana kita melihat cerita tersebut, ada derajat kebenaran dan lain sebagainya tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang derajat kebenaran, kalau saya sendiri kan masih angkatan masih kepala 2. Nah, yang di samping kiri saya ini insya Allah di atas kepala 3. Pastinya ilmunya garam kehidupannya lebih dalam ya. Apalagi Pak Tanto ini, Presiden Komunitas 5 Gunung yang sudah meneliti banyak hal dan sudah nguri-uri luar biasa, sehingga kita semua harus berguru sama beliau. Gini Pak Tanto, jadi tentang Borobudur ini sebenarnya seperti apa sih hakikatnya, ataupun bagaimana menurut pandangan jenengan, dan bagaimana sih kita harus menyikapi tentang Borobudur ini? Apalagi kita ini, kalau saya sendiri masih muda dan masih tidak tahu banyak tentang gimana sih kita harus menyikapi Borobudur, gimana sih kita melihat Borobudur yang seperti itu. Apakah kemudian kita menganggap itu hanya tempat wisata saja sebagai museum dan kita tidak menggali lebih dalam, atau hal-hal yang baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat? Monggo kepada yang lebih berhak untuk menjelaskan, Pak Tanto, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi belajar dari Pak C, dan begitu saya kenal sejak 5 tahun lalu, dia ajak ke Malang, Jakarta, Bandung dan sebagainya, karena saya belajar yang tidak diajarkan tentang sejarah kota ini, wilayah ini, region ini, dari sekolah yang dulu saya di SMA 1 di Al-Iman, Minjen Seminari, Minjen Panlik, Minjen Tegarjo, Tenun dan Rayak. Kemudian Nafi ya kamu ya, Nafi belajarnya kamu di Malang ya. Nah nanti Malang dan Magelang, nanti pas kan anak Magelang belajar di Malang, ada apa, ada hubungannya apa itu paling terkait daripada Magelang dan Jakarta. Kalau kita mundur ke Mataram kuno gitu. Soal nanti terkait Borobudur atau tidak, yang Borobudur saya sudah ngomong di belakang dengan pendekatan Mataram kuno. Dan kalau itu sejarah, mestinya teman-teman kamu datang nggak di belakang? Datang dan dicatat sudah diupload juga di kenduricinta.com. Artinya yang hari ini jangan tanya Borobudur kalau misalkan
Biasanya nyotaknya itu dong, karena guru-guru kita ngajarkan untuk dapat IP yang baik atau lulus itu ngapal ke angka. Tapi Sabra memberi catatan angka-angka itu supaya bermakna, angka-angka itu supaya logis, angka-angka itu terkait Magelang dan Belanda, Ratu Sima dan gunung yang meletus di Sumbawa, apa itu gunung apa? Tambora. Jadi Tambora dan Jerman dan Inggris dan Napoleon dan Belanda, Inggris yang hebat tidak mungkin terkalahkan dengan Belanda, tiba-tiba harus diserahkan Raffles pada 3 komisaris jenderal. Terus nanti ada istri saya itu di belakang, abad 16 di sana ada Nobunaga. Ketika keperwiraan di Turki sedang Sultan Utsman sedang hebat, di sini sedang ada Wali Songo. Terkait tidak menurut Anda? Artinya kita belajar sejarah, ojo mengruwokke sejarawan Sartono yang begawan dari Jogja. Ojo ngrungokke Noto Susanto saja, meskipun dia doktor dari Sorbonne apa ya, Prancis, sekedar profesor. Tapi bahwa sejarah itu terkait dengan Sartono, dengan Napoleon, dan dengan generasi baru kayak siapa ini? Sabran. Karena Sartono itu belum pernah nonton YouTube. Jadi sejarahnya itu hitam putih dan tekstual. Seperti Wahabi atau Sunni zaman dulu, itu sejarah adalah tidak berwarna. Noto Susanto tidak pernah berwarna karena dia tidak mengerti streaming. Nah sekarang sejarah Ratu Sima warnanya tengu. Tadi kan Sabran ke belakang itu delok warnanya tengu itu warna apa? Kalau ada warnanya dia pasti diupload jebret gitu, dikasih. Dan itu ilmiah, jangan main-main loh. Kira-kira belakang itu saya ngomong Ratu Sima. Ratu Sima tentu pengertian Magelangnya pada zaman Mataram kuno beda dengan pengertiannya sejarahnya Pak Wali Kota sekarang maupun Pak Bupati sekarang. Bahkan saya yakin orang segini ini yang ikuti makyah nanti pada perkembangan selanjutnya karena disumbang oleh warna internet dan digital, itu mungkin lebih akan matang dibanding perayaan tahun ulang tahun Kota Magelang. Kota Madia. Sejarah kan orang Insya Allah. Tanggal ngawur salah ya. Aku dicepat. Insya Allah usianya sudah 1100. Orang 1000-1000-an. Oh iya. Peringatannya ya loh. Oh iya. Kok tambah angel, mesti salahin ya, diskusiannya. Wis tak durunge wis tak salahin. Nggih. Yang hari jadinya itu mungkin ratusan tanggal. Kamu kan yang siji loh, mesti salah. Kamu pasti nggak ngrungokke Sabran tadi. Nek ulang tahun kok yang siji itu ulang tahun tok kuwi. Ulang tahun kota itu tidak mungkin satu. Nek ulang tahunmu jelas, yang kedua tanggal sakmene itu nek bapakmu nyateti tanggal. Tanggal piro Kota Magelang? Ada yang tahu? 11 April menurut orang Kota Madia ini. Nek Kabupaten Magelang? Nah, wong sakmene orang ngerti sejarah sing goblok dari wali kota dan bupati. Mbok kowe ngerti sejarah itu juga harus dimengerti sebagai kesalahan gitu. Nek sebagai kesalahan kamu bisa menilai kualitasnya wali kota, kualitasnya Pak Bupati, kualitasnya Untip, kualitasnya UMM, kualitasnya Wahabi, Sunni, Syiah dan sebagainya. Jangan hanya kebenaran Syiah dan Sunni, tapi kebenaran kabeh ini ngawur. 11 April dan 22 Maret. Kota Magelang urutannya, pendekatannya adalah sebuah situs di Meteseh namanya situs Mantiase. Loh, Meteseh ini kabupaten. Loh, Kota Madia itu baru kabupaten gitu. Terus kabupaten juga setiap tahun mengundang sejarah, ngomong kakak, akhirnya 22 Maret. 22 Maret itu tidak ada catatan
historis Mataram Islam, Mataram kuno, Belanda, Inggris nggak ada. Hanya Pak Bupati Solihin tahun 84 pindahan dari kota ke kota yang namanya Kota Mungkit. Ini aja setelah pendekatan sejarah macam-macam, akhirnya diputuskan ulang tahunnya, hari jadinya ketika pindahan ngangkut-ngangkut meja ini. Ini kan aneh kan? Jadi ada keputusan politik yang goblok dan data-data yang nanti Maneges Kudro meskipun nggak punya kekuasaan, ini tidak ada anggota kepala dinas pariwisata, tidak ada undip, tidak mungkin suatu saat Maiyah ini yang membuat hari jadi orang apa? Ada pemberontakan yang politik dan kekerasan, tapi pemberontakan intelek itu kalian pun harus bisa diberontak dan siap untuk diberontak oleh anaknya. Saya yakin suatu saat Cak Nur itu ya diguyur sama Sabrang. Dan itu sah-sah saja. Karena Sabrang itu lahirnya tahun berapa, sekarang umur 36. Seperti saya omongan dengan anak saya yang paling kecil, saya sudah tidak jelas. Tidak jelas itu, tidak komunikatif itu bukan berarti anak saya lebih bodoh. Anak saya punya pengalaman digital yang jauh lebih hebat karena usianya. Tentu anak saya akan kalah dengan pengalaman saya, tapi cara melihat sejarahnya anak saya pasti beda. Bersejarah menurut ukuran yang makan garam, tidak ada jaminan. Kita yang tua banyak makan garam tapi kurang vitamin karena orang digital. Itu tetap salah. Jadi yang benar lebih tua atau yang muda? Tidak. Sejarah itu milik kita bersama. Jadi bukan hanya milik Sartono. Antropologi hanya milik Kuncoro Ningrat. Enggak. Dia memang pegawai yang kita hormati. Tapi kita melanjutkan. Saya yakin ini aneh orang-orang Maneges Kudro. Gawe acara kemarin minggu lalu Cak Nun 10.000. Apa hari jadi? Iso gawe ini? Kabupaten silakan dikasih 1 M. Saya nonton kemarin itu saya motret pintu gerbangnya waktu hari jadi. Tak unggah di Facebook. Terus orang-orang dinaskan, makasih Pak disupport. Sampai dia tak sindir, nek wong bodoh ini nek disindir, terima kasih. Maksudku ini nanti itu gerbangnya sepi banget gitu. Kayak darah. Sementara Cak Nur parkirnya tekan RSPD. Tapi jangan dibandingkan, jangan cepet-cepet gobloknya ya. Karena PNS ini juga hebat. Sabedino, dinos, Senin Upacara Indonesia Raya, uripe rada kiritus nih gajian setiap bulan, tidak bahagia ya. Ilmunya randuwe, tapi kan sholat 5 waktu dia, sering ke gereja. Itu enggak apa-apa. Dialektik kebudayaan adalah kui bapak-bapakmu kabeh. Wali kota ya wali kotamu, bupati ya bupatimu. Tapi Maneges Kudro, Cak Nur itu kan universitas salam tunjang, campur aduk, rakaruan. Semua fakultas ada. Dan di lapangan, dan empirik, dan penghayatan. Makanya Cak Nur itu luas saja. Indonesia adalah bagian dari desa saya. Sementara wong Jakarta adalah pusat, Magelang itu adalah daerah yang perlu tak cekoki, tak ajari, dan sebagainya. Suatu saat saya yakin ini ada 2 sejarawan. Saya tak tanya, di Muntilan ini ada sejarawan jagoan yang doktor siapa? Siapa? Muntilan gue paling jago daripada Payaman, daripada UMM, daripada Mas Ki. Ini harus belajar sejarah, orang ngerti nang Muntilan ngomong doktor sejarah. Iya ini. Yang disenang Mintanto, Sabrang kalau Cak Nur. Cak Nur ini pinter. Nek gue memang umat kok nanti memalukan Cak Nur. Karena gue fanatik terus gue jadi tukang bacoi wong gara-gara Cak Nur di delok kamu nesu-nesu. Cak Nur tetap hebat, tapi umatnya kan untuk pekok-pekok untuk lo. Dia Ahmad Dahlan itu hebat. Ini nek umatnya boleh dong goblok. Gus Dur juga hebat, umatnya boleh dong goblok. Nah ini celaka kalau di antara murid-murid Bagelen di sini ini Negara Agung ya. Terus Pajang ada sendiri, nanti harus ada kompetisi.
Saya antara kagum sama Cak Nun sama mencintai itu kagum ini sih lah, terus dijodohin gitu lah. Sampai pun ketika nom gelisah mau dititipkan Cak Nun untuk ajar musik, sementara saya sudah dari musik pindah ke koplo siswa dan sebagainya. Jadi saya tidak siap waktu itu karena saya sudah mempersiapkan diri untuk pindah ke Jatilan dan sebagainya. Maksud saya sekarang coba kita masuk. Jadi Mataram kuno pindah ke Islam. Kemarin minggu lalu saya ngomong, saya akan tanya apa? Ingat ya? Tanya tentang kenapa para wali songo ada di pesisir. Sejarah itu juga dari logika yang sederhana dan guyonan. Misalnya, apa kok sing top itu Sunan Kudus, Gunung Jati, Hidayatullah, pantai. Terus Sunan Muria, pantai, gunung tapi pantai. Sunan Kudus, pantai. Pantai wali ini ya wis tau mateni ora. Tahu ya? Wali Songo itu juga pernah membunuh, tahu ya? Jadi wali kita kagumi tapi juga pernah membunuh Adipati Pengging. Sunan Ngampel juga pernah putranya ya, Sunan Derajat membunuh Sunan Siti Jenar misalnya. Jadi agak kita cara melihatnya juga agak manusiawi, tapi tetap hebat gitu, tetap begawan. Kemudian saya tanya, kenapa di Magelang tidak ada wali? Kenapa di Purworejo nggak ada wali? Kenapa waktu itu di Jogja nggak ada wali? Jawabannya mungkin sederhana. Pakai pendekatan yang logikanya tidak ada data-datanya di Sartono, Notonegoro yang Prancis dan sebagainya. Sederhana aja, anak kecil. Oh, mungkin waktu itu belum ada Samsung. Jatuh. 2. Oh, Daendeles itu bikin jalan 18G11. Sementara Sultan Agung 1613 sampai 45. Ini tadi angka-angkanya Sabran, karena dia anak muda bermain logika terus. Yang dulu ngapal ke angka, Sabran pasti nggak kaget dengan Vancouver. Mesti nggak kaget terus kembali masuk ke Vienna, Jawa dan Vienna, dan Napoleon dan Tambora, karena itu bisa dilacak dengan sangat cepat oleh dia. Dari pucuk Swedia sampai Merapi itu sama. Itu bukan tugas bupati yang bodoh maupun wali kota yang bodoh, atau bukan bodoh lah, kakean dinas sekolah. Karena nggak murni memang tugasnya itu membangun jembatan dan gedung-gedung. Itu nanti itu ada penjelasan sendiri, sejarah PNS, birokrasi dan bangun semen gitu. Itu sejarahnya sendiri, karena itu paling menguntungkan ya. Nah, membangun kayak gini tidak akan datang Dewan Kesenian, Majelis Ulama, tidak. Ulama itu langsung fatwa, langsung wakili Tuhan gitu. Nah ini kan sedang menghayati ilmunya Tuhan lain. Berarti Wali Songo tidak terkenal karena tidak naik kapal. Jadi kalau mau jadi wali harus keliling-keliling, orang mungkin numpak angkutan kota, orang mungkin naik gojek, orang mungkin naik sepeda motor. Yang bisa keliling adalah yang naik kapal. Jadi beruntunglah Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus terkenal. Tapi terkenal kan bukan berarti hebat kan? Kalau Wali Songo itu hebat dan terkenal. Kalau wali-wali Purworejo, Jogja itu hebat sekali tapi tidak terkenal. Ini rodo sikit terkenal mergoleto, ceramahnya kurang terkenal. Nih cerdasnya bisa melebihi Ustadz Maulana dan lebih terkenal. Nih BBB mungkin jauh di bawah dia. Jadi harus dibedakan, terkenal, hebat, cerdas, dan tidak bernilai. Nah, Maulana itu sangat bernilai karena jemaah itu kan bernilai untuk melodi gitu. Lebih hebat daripada dia hanya khusus nyanyi misalnya gitu. Nah ini harus dipilah-pilah gitu. Sekarang kita masuk tidak Borobudur dulu, karena Borobudur itu hebatnya jelas. Yang lebih harus hebat kan kita. Nah Borobudur supaya kalah lah,
pertandingan wong Perancis, wong Londo, wong Amerika, sak Magelang, sak Jawa Tengah, sak Indonesia kalah mengupas Borobudur. Nek mau mengupas Magelang, kalah karo wong Irlandia yang namanya Peter Carey. Kita agak nulis Diponegoro diapusi ning ngono-ngono tok. Kalau tanggalnya 1825 wis. Nek kowe ora ngerti. Peter Carey nganti Diponegoro beda ledek. Wedan apalagi politiknya, apalagi rebutan tanahnya. Gek Diponegoro itu kan manusiawi juga, lewat Purworejo kok eneng ledek, lewali ya sok-sok ya jiwit bokong barang. Itu siapa yang nulis? Dari Irlandia. Ahli tahun 65 siapa? Bahkan mati di Indonesia. Kamu orang Malang kan? Siapa? Ahli 65. Anderson. Ben Anderson matinya aja di Malang. Sekarang dia jadi narasumber. Terus sekitar Magelang kalau ngetesah di Ponorogo, Gus Nuril, dan sebagainya, kalian harus rendah hati, ojo muni kebudayaan barat asu ya, kebudayaan barat ambung-ambungan, moralnya becek. Kalau saya tetap ambil barat yang Peter Carey. Kita pindah yang dua bersaudara kebudayaan tinggi, sesama Mataram Gunung dan di atasnya Majapahit. Ini kotanya dia Jombang, Mojokerto. Tentu waktu itu nggak ada Mojokerto, tentu waktu itu nggak ada Malang, tentu waktu itu nggak ada Lamongan. Yang ada sebuah kekuasaan Majapahit yang kebetulan juga dikitari gunung-gunung kan, Arjuna, Semeru, Penanggungan, Gunung Kawi dan sebagainya. Di Pulau Jawa itu yang dikubengi gunung paling hebat itu kebetulan Magelang, bukan orangnya ya. Nek kalau uangnya ya kecil-kecil bahkan pas zaman goblok. Ini kan kita zaman goblok kan. Untung ini masih ada malam begini. Lucunya lewat forum makyah, bukan forum sejarah. Nggak masalah. Itu Penanggungan. Siapa ahlinya di sana? Desainmu Brawijaya, Erlangga siapa? Pak Kusino Pak. Nah, Pak Agus Yoyo ketua les bumi gitu. Enteng ini ngurus lagi sama dia. Enggak. Dia orang ini tahu Agus Yoyo belum tahu. Tentu pahami gitu. Kowe wong Malang gitu. Ngertinya ning les bumi NU terus. Ini ilmune bukan sunimu. Tapi ya NU padha karo kowe. Itu Nigel Bullock. Irlandia lagi edan. Orang Irlandia itu mungkin pendendam ya. Ben Anderson darahnya Irlandia, Peter Carey Irlandia, Amerika. Nigel Bullock sama. Dendam tuh dia sama Inggris. Jadi kalau sama sejarah itu begitu. Orang yang panas. Tapi di sini kan Ben Anderson orang lembut meskipun paham 65. Peter Carey itu kalau kenal, saya kenal pribadi. Itu juga halus, kayak Jawa. Wah, bukan gue sekarang. Nigel Bullock juga gitu. Penelitiannya biaya sendiri. Bahkan bukunya 4 stok, gede-gede sini selama 40 tahun. Sekarang berhenti. Nah, dokter UGM itu setiap tahun melahirkan 100 dokter. Bukunya orang yang tak wajah. Jadi saya ini wakil tesis S2 di Jogja setiap tahun mungkin 300 S2. Dokternya wah terus. Ini buku lainnya. Selama tahun 70, 60, Umar Kaya sama Bapak. Bapaknya dia masih SMA-an itu, bukunya sudah nulis. Saya sekarang nggak baca seorang DKKR umur selawi, umur 30 nulis. Waktu itu jangan pitulas, bro. Pendidikan, agama, politik, sastra jadi satu. Saya nggak ingin, saya hapus dulu karena ini nanti jadi narsisme masa lalu. Dan itu bukan gambaran masa lalu itu begitu. Tapi caknya mungkin kalau jadi masa kini, zaman kalian juga kegelisahannya sama. Gunawan Muhammad itu 16, Ayub Rusidi 16 juga. Bukunya sudah kayak gitu. Yang sekarang saya jarang dengar umur 20, jadi pemikir, penceramah, penulis, esai dan sebagainya. Itu kalau ngomong Penanggungan. Dan ketemu situs-situsnya bukan dari duit triliunan miliaran di Penanggungan kemarin, ada seperti jalan sampai naik. Ketemunya karena apa? Karena penelitian? Karena apa? Tahun berapa? Karena bejo-bejonan.
sejarah itu karena kebakaran. Karena kebakaran terus watunya udah metu. Jadi akhirnya situs yang luar biasa, situs peradaban yang tinggi itu orang kena Erlangga, bukan karena Pak Nuh, bukan karena Anies, bukan karena SBY, bukan karena Jokowi, bukan karena Ahok pasti, tapi karena dilalah kok kebakaran. Jadi ini ironis ya, kita mempertahankan jangan kebakaran, tapi kebakaran juga menunjukkan sekali tempo kebakaran menjelaskan bahwa kasta kita rendah karena tidak bisa memelihara pohon. Tapi juga Tuhan tuh mengejek kita juga sini, kue ora iso nemokke peradaban nenek moyangmu, ya wis tak bakar sisane. Wong kowe ra duwe duwe amur ndang modal seluruh Jogja, umur apa gitu loh. Lebih baik laboratorium UNTI dan UNM dibangun. Perkara rasino ora apa-apa. Nanti saya kan dokter UNM karo UNTI terangnya sih terkenal loh. Orang yang ora terkenal, omong wae ora kok. Kok terkenal. Sejarah Kota Madya sama Kabupaten lainnya sih ngomong. Ini kan maju gini, undangan seluruh UNM karo kon ngomong lagi. Sik tak ngapal tak golek Google. Tapi logika tanggalnya kenapa seorang Inggris 1816 menyerahkan kekuasaan pada Belanda, padahal Belanda ini goblok wis kalah di bawah Inggris. Oh, sebenarnya nasib adalah Tambura mengutus 1815. Jadi tahun lalu adalah 200 tahun sampai Eropa gelap semua. Napoleon menjadi kalah itu tidak selalu secara politik strategi hankam kalah, sosok Tuhan tak gawe gelap sampai keluar Dracula, film-film Frankenstein, film-film setan edan Eropa tetap harus kita kagumi. Barat itu bencana Tambura gelap, terus orang kelekaran, kelaparan di Berlin, di mana-mana menjadi melahirkan film Dracula. Nanti santet Jember, santet Magelang, santet Purworejo diambil Hollywood jadi film. Sementara kita tetap kiri, tetap ngerokok, kalau kita tidak disantet. Santetnya dari Jawa dikoleksi Amerika menjadi Hollywood, menjadi percintaan, menjadi romantis. Mau mengakui nggak sama Amerika dalam konteks ini? Bukan dalam konteks kapitalisme, bukan dalam konteks yang lain. Konteks imajiner aja, dan kita akan nonton Amerika mau tidak mau. Jadi untuk saya Barat Timur, Kuto, Jakarta, Jogja, makanya untuk saya komunitas yang paling hebat secara intelektual dan perenungan, meskipun independen, kalian itu kan KTP Magelang atau Jogja? Perguruan Magelang atau perguruan Jogja? Ternyata perguruan Kasian, Bantul Kasian. KTP-mu Magelang, nek KTP-mu gak Magelang, tapi otakmu kan Bantul. Ini harus dipisahkan ini. Nek otak dan KTP-mu melu UMN dan UNTIP, ayo meng ulang tahun dan baris berbaris kawe-kawe karo tagline branding sejuta bunga. Nah itu sejuta bunga, seluruh PNS Kota Magelang ditakoni, tolong sebutkan selawe bunga. Aiso bunga ini orang. Akhirnya dipaksakan kegoblokan ini. Pawai sejuta bunga plastik edan. Jadi ini remuk-remuan. Dari remuk yang satu ke remuk yang ini, remuk ini gitu. Terakhirnya ngegeti sungai dan karena plastik gitu. Jadi deretan dari kebohongan itu ranting dahannya bohong. Goblok itu rantingnya goblok. Ulang tahun goblok. Tapi itu ora salah. Kalian harus bijaksana. Karena memang bodoh kan orang kehendak dia. Dia tidak bergerak. Dia bersama-sama Wonosobo, bersama-sama Malang, bersama-sama Pekalongan, bersama-sama menteri mereka, itu bersama-sama bodoh bangsa dan negara. Bandingkan kalau Sultan Agung sudah bikin Kuto Negoro untuk Mataram. Oh, ini yang paling suka yang marai kita warak mangan obat-obatan suka Merapi karena ada tumbuh
engko kayune ngene saka Magelang. Terus pasire saka Magelang. Cat-cate untuk gawe wayang kulit ora mungkin saka Pekalongan. Tapi harus saka Magelang. Ben wong Magelang goblok, sing penting Merapi itu hebat. Jadi waktu itu menggawe negara gong di Magelang itu bukan Magelang hebat. Karena Sri Sultan tahu gitu. Nek golek kayu kudu nang kene. Jadi Tuhan itu sudah ngasih Magelang. CT, obat-obatan dan sebagainya. Filsafatnya di Eropa ini dari Yunani, orang Indian, orang Eropa, orang Jepang itu yang dihargai kan gunung. Kalau Jepang itu mami, istri saya di sana Fujisan, mesti terhormat. Di sini masih melahirkan filsafat kan. Kalau mau merenung masuk nang pantai itu dicopot yuyu. Nah, gunung itu renungan, kesejukan, mangan, termasuk pesantren. Pesantren kok NU, pesantren kok Islam. Pesantren itu adalah katulistiwa. Kowe nggak pesantren yang Arab kono, kepanasan harus mangan apa kowe? Nek nang kene ada polo kependem, ada polo gumantung, polo semambal. Nek nang kono mengeneng uaso banyu, kowe harus ngaji terus ngono karo ora mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis mangan mulu. Ngedok telo nang pasir das ngono. Iya. Nah, ini juga pertanyaan lebih lanjut. Bukan sekedar Islam, bukan sekedar Arab, tapi ekologi, geopolitik, geoekologi itu menjadi kesatuan. Gek abstraksi tentang surga dulu, gek dulu diberi inspirasi dari tropikal. Tropikal itu apa? Hijau-hijauan ini, tidak ada yang berdebat. Dia sudah ke Kanada. Konbulek hutan mana di Kanada yang kaya di sini. Tidak mungkin ada. Di Hamburg ada 200.000 pohon di tengah kota Jerman itu. Pohonnya memang gede-gede. Dan di sini pohonnya sudah habis. Kalau sekarang habis itu kan karena Republik Indonesia. Bukan karena tropikal. Bukan karena mataram Islam. Karena sejak Bung Karno sampai sekarang ndase iki kayak rada pekok gitu kan. Jawanya tetap hijau, tapi ndase ini pekok dan yang di pohon sing ngawur. Terus itu kabupaten sepanjang itu kan palem ya. Ini loh, kota mungkin itu pohonnya palem kabeh loh. Apa ora panas. Palem itu kan Kristen sama Islam di Israel, Bani Israel, Mesir, Arab itu kan palem. Makanya orang Kristen itu kalau Paskah pakai palem. Tapi orang Islam di sana ya pakai palem toh. Masuk nang kono klopo. Orangnya klopo. Terus nang kene juga palem itu. Panasnya klopo. Itu juga menjelaskan ojo banget disawake. Panjang ngerti ini kaya ngono. Akhirnya orang Hamburg, orang Kanada ke sini, oh tropikal. Aku vitamin entek, bukan vitamin entek, otak entek. Warganya itu otaknya entek gitu. Itu harus dibedakan. Yang satu insani, yang satu alami, yang satu zamanin, zamannya kayak remuk gitu. Saya kira dan saya mohon maaf kepanjangan, tapi ini saya tua, Cak Nong tua, saya tidak ingin memuji yang apa-apa. Sekarang masih kurang lucu dan kurang menggelegar dibanding Cak Nong, tapi saya merasa punya harapan orang seperti Sabrian itu menjadi teman-teman generasi ini semua gitu lah. Bukan sekedar ini Arabnya malah kurang akeh tuh. Nah dibanding Cak Nong ini kan Arabnya rada akeh gitu. Nah Arabnya rada akeh ini orang muda manduk ini ambil surga gitu. Tapi surga dunianya nanti kan bisa nggak dapat kan keindahan Borobudur, keindahan Merapi dan sebagainya. Dan saya alangkah bahagianya kalau di samping ada Sunni, Salafi dan sebagainya, ada Islam Magelang. Islam Magelang ini apa? Ngomong relief, nanti terkait kan. Relief itu podo karo surat Ikhlas, relief Gunung Kidul podo karo Al-Baqarah. Jadi sapi lengkap itu. Terus Nabi Sulaiman Borobudur dibikin Nabi Sulaiman ngarang sebelum dulu.
Ini buku elek apa buku apa? Nah kan pertanyaannya ngono. Saya lebih setuju Nabi Sulaiman jalan-jalan ke Magelang baru bisa bicara dengan banyak binatang. Karena di Arab dia hanya bicara sama unta, ular kobra, dan kambing. Tapi ya Arab bisa dorong Arabnya. Aku ki yo Islamnya rapati kusuk nih dolan Iran, Siprus, Kurdia itu wis dolan rono kabeh. Jadi rada ngerti kewan iki sithik. Untuk melancarkan bicara binatang, faktanya adalah bukan ke Jawa, bukan ke Indonesia, tapi ke ekuator. Ini gawean Tuhan loh, ekuator itu. Ekuator itu nggak ada hubungannya Indonesia, Jawa, Taek, Asia Tenggara. Dulu belum ada Asia, tapi garis tengahnya itu loh. Itu mesti hijau, hujannya mesti rata, hanya 2. Mau soal ngomong apa? Mangan buah-buahan di surga mangga. Nang Jepang takonnya pisang orang. Kayak negara ini bisa nggak Yamaha, negara kiri ya. Misalnya nggak komputer, Yamaha, Sundatang Mayang, Shinkansen, Bokso Kui, mana pelem tahu deh. Jawa ini ngobrol banget ini suke, ngobrol banget, asli ya. Asli. Harus kami tak yang jengkel ini. Ini katakan Gusti Allah dan ini siapa ya udah? Harus ngomong be cacing. Wah, ini nang Jawa ini. Waduh, ini cacing. Nang gunungnya bolongan-bolongan. Apa bolongan? Kalau ada bolongan di gunung, sehingga mungkin ada di Hokkaido. Landak kan? Jalan rayanya di bawah itu, gunung-gunung itu penuh jalan yang hebat. Mesti nunggu landak. Bajing, asu loh, nyabrangnya itu gini-gini. Seluruh binatang di dunia mana ada nek nyabrang kalau mengamingu. Neng bajing, ini mandi. Mosok nang Arab, lainnya. Oh, padang pasir kok ini. Wih kudu nang Jawa. Saya kira kalau soal bajing pengalaman kabeh. Menurut rupa bajingan ini. Ini bajingan dari kategori bajing itu gini ya. Lihat ya. Itu saya nggak belajar dari Jakarta, dari UGM, dari ahli sejarah. Tapi saya belajar ke desa ada sejarah bajing. Ini nyabrang sih. Mesti ngono loh bajing. Edan loh. Hanya bajing aja lebih indah daripada wali kota Vancouver. Lebih cerdas daripada Bupati Swedia. Karena saya sekali lagi saya punya harapan untuk panjang lebar Mataram Islam Tulungudi sakit itu menarik ya. Hamengkubuwono gelut karo anake paten-patenan, anake dibantu Inggris. Hamengkubuwono karo Pakuwono jadi 1 itu Hamengkubuwono 2 ya. Terus itu 1813 Inggris isih rada kurang ajar adu domba antar itu. Tapi itu sah ya, politik adu domba itu sementara dianggap sah. Kalau terjadi kan karena kita goblok dulu. Antisipasinya adalah kita goblok. Jadi sejarah adalah tipu-tipuan. Sejarah itu fakta atau permainan atau imajiner menurut kamu. Kamu tadi tanya kebenaran sejarah. Terutama yang paling penting kebenaran sejarah adalah kebenaran kepentingan. Makanya sejarahnya Syekh Siti Jenar, Sunan Kudus, Sunan Ampel belum tentu faktual, ada imajinasinya, ada kepentingan. Kalau wali ya jangan kita bilang jahat, ada kebijakannya. Mengerti maksud saya? Bohong tapi bijak. Kan kalian jujur tapi goblok. Jujur itu ya, gue baskon di sekolah sarkem. Sekolah sarkem, nah gue jujur nih goblok. Baskon di ndangnya, gue ya jujur nih goblok gitu. Sekolah di sekolah kidul. Kidul di Pak. Ya, enggak mau menipu dong. Sekolah cedak tapi ketam. Numpak Ramayana. Ramayana ini berikan. Wah, ini asu-asu kan. Gitu. Jadi pasti ada kebohongan yang bijak gitu. Cak Nun saya kira juga akan melakukan tindakan bijak. Saya pun tidak jujur yang menurut apa? Sabrang. Sultan Agung itu sudah bikin negara Sabrang. Negara satu kota negara itu
untuk keraton negara tadi terkait tadi ya antara gawe tata negara loh Magelang sampai Magelang Wonosobo dadekke negaraku terus bagian stok beras dan sebagainya itu negara apa ya saya lali bagi cara Londo apa cara Jawa mesti sungai Magelang di sini Bumiju yang di atas itu Sumbe sampai sana sampai Sindoro disebut Siti Bumi misalnya gitu itu nggak mungkin diajarkan di Undip dan UIN IAIN belum tentu karena IAIN sosok anti karo sing sejarawan Kristen gitu. Harusnya kita mau sejarawan komunis Kristen komunis luwih pokoknya dia ahli sejarah daripada sesama Islam tapi dia goblok karena Magelang harus menyerap dari Belanda kalau nggak nyerap Belanda nggak mungkin gitu. Kota Magelang uang kota mati asih goblok Magelang ini gak digawe 1906 itu aja muncul setelah ada istilah Gemeente dan sebagainya lah itu istilah Belanda lah jadi Kodia makanya seluruh Eropa itu gedung terindah itu bukan menteri bukan bupati tapi mesti mayor itu apa? Wali kota karena kita bikin kota itu ikut Eropa makanya wali kota di Wina, di Inggris, di Belgia itu mesti kayak atas dari barat sementara presiden Austria mungkin main kota karena presiden itu gejala baru tapi mereka mempertahankan supaya wali kota tetap berkantor seperti zaman dulu lah nah di sini mesti diganti wali kota kantormu itu sing apik di aku gubernur gitu di sana sampai situs itu lebih berharga dari sebuah jabatan politik kantornya bisa sederhana tapi jabatan wali kota yang gaji lebih rendah tapi gedungnya tetap bertahan di situ nah perlu ngarepe ora iso parkir mobil nek rumah sudah bupati bisa untuk parkir 50 mobil sementara wali kota Brussel yang Belgia kemarin dibom mungkin ora iso parkir jadi wali kota ini kudu parkir atau karena di situ tempat kuda dulu sekarang sudah tidak ada kudanya tapi cara mempertahankan nilai-nilai sejarah kenyataannya sedikit banyak kita harus belajar dari Merapi tapi juga dari Belgia dan kalian ini tahun begini wah saya alhamdulillah rada bangga ini kok dilalah sing punya kesadaran ini kok kebetulan kok kancaku kok Cak Nun sing ora neng tulisane fakultas diskan SKS sementara kowe sing Brawijaya pekok ya alhamdulillah sahabat kata aku ngerti Cak Nun tau begini iki sumpung makanya nek di UMN kalau diangkat nah ini kowe tak asuh kowe iki cah pinter nanti ya kalau bertanya ya kalau kita jalan mana Keskudro itu didinya ya siap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh super sekali luar biasa ini mau nabung pertanyaan terus jodoh kemil apa jodoh kemil dulu baru pertanyaan jodoh kemil. Oke, sembari para teman-teman untuk berpikir kira-kira dari yang di depan ini samudra ilmu semua, iman-iman kalau malam ini nggak dihabisin ya. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan karena langka sekali beliau-beliau ini bisa duduk melingkar bersama kita di sini.